Membuat cerita fiktif tidak diperbolehkan, seperti cerita heroik Spiderman, Batman, Superman, dan lain-lain. Bagaimana jika kita membuat cerita fiktif yang digunakan sebagai dakwah? Seperti halnya saat ini banyak novel fiktif dengan gender islami dan mengandung nilai dakwah, dan banyak juga yang diangkat ke film layar lebar. Teman-teman sekalian, saya sudah bahasakan, dalam Islam tidak ada dongeng, tidak ada cerita bohong, ya, tidak ada rekayasa. Kisah nyata. Kita punya kisah nyata banyak, gitu kan? Kisah orang-orang soleh, kisah umat-umat sebelum kita yang disiksa, kisah para nabi, banyak. Ya, sahabat nabi saja yang akan kita bahas setiap bulannya dengan izin Allah itu tablik akbar, ada 100 dalam satu kitab. Itu masih baru yang diangkat yang kira-kira memang memiliki fadilah-fadilah khusus. Tapi kalau jumlah sahabat itu luar biasa, tidak terhitung. Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70.000 jumlah mereka, gitu kan? Banyak sekali. Tidak habis-habis kisahnya itu kalau mau diangkat, kisah orang-orang soleh ini. Jadi kita punya kisah nyata, kita nggak punya dongeng memang. Nggak usah teman-teman sekalian sibukkan diri menyusun sebuah kisah fiktif walaupun Islami, karena setahu saya tidak boleh kita menyampaikan sesuatu berita yang bohong. Fiktif itu sebenarnya bohong, gitu kan? Kalau bahasa langsungnya, ya kita kan membuat cerita yang bohong, gak ada, gitu kan? Maka seseorang yang menukil sesuatu yang bohong untuk memberikan petunjuk kepada orang itu tidak boleh. Itu sebab kesesatan sebenarnya, sebab kesesatan. Karena kebanyakan orang jadi sesat karena misal seseorang mau membuat orang lain taubat, lalu dia buat cerita kesannya ada orang yang kemarin tuh tabrakan gara nggak sholat kepalanya pecah. Wah, apalah segala untuk membuat orang tersebut takut supaya dia sholat. Tapi itu tidak boleh dalam Islam. Anda kalau kembali kepada para ulama yang faham sunnah, mereka pasti mengatakan tidak boleh mutlak. Datangkan kisah-kisah nyata kalau memang betul kebetulan ada orang yang sholat, ya tidak sholat kemudian memang betul terjadi azab Allah padanya, disampaikan, itu baru boleh. Jadi kisah-kisah nyata. Makanya kita lihat di dalam buku-buku para ulama kita dulu itu mereka menulis kisah-kisah nyata. Ya, dan kalau kita mengangkat kisah nyata teman-teman sekalian itu akan memberikan pelajaran memang, karena kejadian nyata, fakta lapangan, gitu kan? Fakta lapangan. Mungkin Anda belum tahu, ada kisah yang dinukil oleh para ulama itu terjadi tahun 270 Hijriah. Kisah nyata. Seorang hafidh Quran bernama Abdah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan namanya Abdullah. Tabi'in, hafal Quran, mujahid. Setiap hari berperang, membunuh orang kafir, sampai dia di saf pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi. Itu kisah nyata ini, terkenal di tahun 270 Hijriah. Tapi diambil pelajaran bagaimana syaitan tidak membiarkan menggoda orang, ya, dan menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya, gitu kan? Akhirnya pada saat tiba di satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat, gitu kan? Nah, salah satu ciri benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Jadi memang orang-orang, kalau kita sekarang mengatakan orang bule, gitu kan. Kemudian sering mereka untuk melemahkan pasukan Islam, mereka bukan melemparin senjata, tapi di benteng-bentengnya didirikan wanita-wanita, gitu. Dipajang oleh mereka wanita-wanita sengaja dengan baju yang terbuka, dengan rambut yang terulai, gitu kan. Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini melihat seorang wanita yang sedang dipajang oleh orang Romawi itu, lalu dia terpengaruh, terkena memang fitnah yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia tiba-tiba mengirim surat, Allahu a'lam bagaimana cara pada saat itu, kepada wanita tersebut. Kemudian dikatakan bagaimana supaya saya bisa atau kamu bisa menjadi istri saya, ataupun seperti itulah bahasanya. Kemudian perempuan itu membalas mengatakan, masuklah Kristen. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Tabi'in ini murtad. Dia masuk ke benteng orang Romawi tadi, dia bilang baik saya siap. Dibukakan pintu gerbang dengan cara mereka pada saat lalu masuk, murtad, lalu menikah dengan wanita tersebut sampai punya keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Al-Quran yang dia hafal sebelum dia meninggal didatangin oleh beberapa orang Islam untuk mengajak dia kembali Islam. Ditanya, mana Al-Quranmu selama ini? Dia bilang semuanya hilang, tinggal 2 ayat yang saya hafal. Ayat itu kurang lebih Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, nanti hari kiamat orang-orang kafir berharap kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan dia. Ya, jadi sebenarnya di sini kisah nyata memang begitu. Ya, ini menjadikan pelajaran, bukan menyedihkan bagi umat Islam, tapi kisah nyata memang betul terjadi, diceritain untuk diambil pelajaran. Seperti itulah. Dan kita punya banyak kisah, gitu kan? Banyak kisah-kisah yang nyata yang lebih baik itu diangkat, gitu.